Bagaimana kalau misalkan yang hadis mengenai Sayyidah Aisyah juga? Nah, hadis dari Sayyidah Aisyah juga menerangkan bahwasanya sholat malamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan itu adalah 11 rakaat. Maka ulama-ulama madhab Syafi'i mengatakan itu yang dimaksud itu adalah sholat witir. 11 rakaat itu adalah bilangan witir yang paling banyak 11. Karena di situ disebutkan di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan. Kalau misalkan di situ yang dimaksud itu adalah taraweh, maka nggak mungkin taraweh ada di luar Ramadan. Karena kata-katanya apa? Di dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Nah, berarti ada taraweh di luar Ramadan. Kalau misalkan diartikan apa? Taraweh. Tahu maknanya, tahu artinya segala macam. Paling diterjemah itu pun belum tentu paham, masih bingung. Nah, itu perlu kita penunjangnya, di antaranya ada Fathul Bari. Fathul Bari li syarhi Sahihil Bukhari gitu. Namanya karangannya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka beliau mengatakan, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan, ya, karena beliau ini ingin mengumpulkan semua dalilnya, maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau mengatakan, kalau misalkan kamu masih bersikelas 11 rakaat, maka 11 rakaat yang panjang. Nah, kalau misalkan 11, maka 11 rakaat yang panjang. Kalau misalkan 23, maka bolehlah. Ya, karena rakaatnya sudah lumayan panjang, maka bacanya sedang. Seperti itu. Ada lagi, itu istihadnya Imam Malik. Nah, dinukilkan juga oleh beliau, istihadnya Imam Malik itu bukan 11, bukan 20, akan tapi 36 rakaat. Madzhab Malik itu 36 rakaat. Kenapa kok seperti itu? Karena Madzhab Malik dulu kan di mana? Di Madinah pusatnya itu. Kalau misalkan sekarang sudah beda segala macam ya beda lain cerita ya. Tapi dulu waktu zamannya Imam Malik ya itu Madinah itu adalah zamannya Imam Malik itu beliau ulama besarnya itu Imamu Daril Hijrah, julukannya apa? Imamu Daril Hijrah, pimpinannya tempat hijrah Nabi, pimpinannya Madinah, ulamanya Madinah adalah Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Nah, sampai dikatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah padahal itu lebih tua usianya, Imam Abu Hanifah pernah ngaji sama Imam Malik, saking alimnya Imam Malik itu. Maka Imam Malik istihadnya itu bukan 11, bukan 20, 36. Kayak mana caranya istihadnya itu? Ini kalau misalkan ulama benar-benar nyarinya itu adalah yang pertama kali ya dalil yang ada, kemudian beliau pelajari, kemudian yang kedua itu mengingat Ramadan adalah bulan amal, maka ya nggak ngelihat angka-angkanya, maka beliau bikin istihad. Ya istihadnya ulama, bukan jadinya ya selain ulama ya belum levelnya. Maka beliau istihad kenapa 36? Jadi ceritanya kalau dulu di Mekah, waktu di Mekah zaman dulu ya, kalau misalkan sekarang mungkin beda ya beda. Zaman dulu misalkan di Mekah waktu zaman itu tentunya waktu zaman Imam Malik, orang-orang sholat 20 rakaat, sholatnya 20 rakaat dulu itu setiap 4 rakaat tawaf. Jadi setiap rakaat istirahatnya tawaf. Karena namanya taraweh, taraweh itu istirahat. Artinya ada istirahatnya. Nah, kalau misalkan zaman sekarang itu istirahat sholat tarawih cepet-cepet ya nggak tahu. Maksudnya tarawih itu maknanya ada istirahatnya, maknanya dibikin santai, memang benar-benar ingin menikmati malam Ramadan gitu loh. Kalau misalkan di Yaman itu 4 rakaat, habis istirahat dulu, bikin chai, roti-roti dibagiin, udah melek lagi mulai lagi. Jadi benar-benar dinikmati. Nah, maka itu istirahatnya orang-orang Mekah pada waktu itu dengan tawaf, bukan dengan makan tapi dengan tawaf di Ka'bah. Nah, Imam Malik nggak mau kalah, orang Madinah nggak mau kalah. Kalau misalkan di Mekah bisa tawaf, bisa pahala dapat tawaf, di Madinah kan nggak mungkin tawaf, mau nggak ada Ka'bahnya. Akhirnya dibikinlah 4 rakaat tambahan. Paham nggak? Nah, jadi di sela-sela 4 rakaat pertama dengan 4 rakaat kedua, berarti kan 4 kali 4, berarti 16. Berarti 16 tambah 20 berapa? 36 gitu loh. Istihadnya seperti itu, 36 plus witir 3 berarti 39. Nah, bingung kan nambahan, pusing kalau misalkan lihat kayak gitu kan nggak kaku gitu kan istihadnya para ulama, malah bingung loh. Ada 36 barang tuh. Iya, itu juga istihadnya ulama, nggak bisa diremehkan. Nah, maka kalau misalkan kita itu udah 11 kemudian rakaatnya pendek-pendek ya kakek istighfar. Nah, kalau misalkan bisa ditambah lagi sangat bagus, makanya ditingkatkan. Kalau misalkan 11 ya setengah juz berapa, nah, kan gitu kan lumayan. Nah, kalau misalkan 23 ya lumayan. Kalau misalkan bisa niru sekali-kali 36 ya alhamdulillah. Nah, intinya memang Ramadan itu bukan bulannya ribut tapi bulannya amal. Nah, seperti itu. Nah, intinya seperti itu, maknanya seperti itu, paham ya maksudnya ya. Nah, jadi
kita biar sama-sama tahu kalau misalkan 11 nyikapinya seperti ini, kalau misalkan 23 seperti ini, adapun ada yang lebih banyak 36 seperti itu. Nah, yang jelas malam Ramadan ini adalah seharusnya jadikan untuk malam untuk amal. Kalau misalkan malam Ramadan enggak amal, misal malam-malam yang lain yang sulit untuk amal. Nah, itu adalah mengenai taraweh. Jelas ya seperti itu ya. Sejarahnya adalah seperti itu kurang lebihnya. Kemudian witir itu dalilnya sangat kuat. Autiru ya ahlul Quran. Salat witirlah kalian wahai orang-orang yang menerima Al-Quran. Maknanya apa? Orang-orang iman semuanya. Sebagian ulama mengatakan ahlul Quran adalah hafid Quran. Maknanya kalau misalkan hafid Quran enggak sholat witir itu lebih berat hukumnya lebih berat daripada yang tidak hafid Quran. Sebagian ulama maknanya seperti itu. Maka bahkan sebagian mazhab witir itu hukumnya sampai wajib seperti mazhab Hanafi. Tapi mazhab Syafi'i tidak sampai wajib, sunnah. Berapa rakaat witir itu? Minimalnya adalah 1 rakaat, paling minimal 1 rakaat atau minimal plus. Nah, minimal plus itu ya minimal tapi udah agak mendingan. Nah, 3 rakaat. Nah, maksimalnya adalah 11 rakaat dari yang awal tadi itu. Nah, itu seperti itu. 3 rakaat itu bagaimana caranya? Apakah 2 salam apa 1 salam? Yang terbaik adalah dengan 2 kali salam. Nah, kalau misalkan kita punya kesempatan untuk 2 kali salam, 2 kali salam, karena ada hadis dari baginda Rasulullah SAW, jangan menyerupai sholat itu dengan sholat maghrib. Jadi jangan menyerupai sholat witir dengan sholat maghrib 3 rakaat langsung, baik dengan 2 tasyahud atau 1 tasyahud. Maka itu para ulama mengatakan hukumnya adalah makruh dari hadis ini seperti itu. Maka yang terbaik kalau misalkan dalam mazhab Syafi'i itu adalah 2 plus 1. Di samping itu juga maka aktsara fi'lan aktsara fadlan, semakin banyak amalnya semakin banyak pahalanya. Kalau misalkan 2 kali salam kan akhirnya iftitahnya ada lagi tambahan lagi, kemudian takbirnya tambah lagi, tasyahudnya juga tambah lagi, tasyahud akhirnya sholawat kepada Nabi tambah lagi. Nah, semakin banyak. Nah, semakin banyak semakin utama. Wallahu a'lam. Itu adalah sedikit daripada kesimpulan taraweh dan witir, fikih taraweh dan witir. Wallahu a'lam.